Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raisa Manda Putri dari program studi akuntansi angkatan 58 dan hari ini aku akan berperan sebagai tutor dari Sigma untuk hari ini pertemuan ke-10 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi korespondensi. Materi ini merupakan acuan dari materi Dr. Devina SSMSI. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Walaupun kita melakukan Sigma dengan online, jangan sampai semangat kita untuk belajar itu hilang ya teman-teman. Harus tetap semangat dan tetap rajin belajar. Oke, untuk hari ini dengan materi korespondensi, kira-kira apa aja ya yang bakal dibahas hari ini? Yuk kita langsung aja simak. Nah, untuk daftar isinya nih, yang pertama ada satu, definisi dari fungsi surat, yang kedua jenis surat, yang ketiga perbedaan surat, dan yang keempat ada bentuk surat. Wah, kira-kira ini apa aja ya teman-teman semua? Mari kita lihat masing-masing. Jadi yang pertama ada definisi dan fungsi surat nih teman-teman. Surat adalah sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan dari suatu pihak atau perorangan, kelompok, atau organisasi kepada pihak lain. Nah, fungsi surat ini ada wakil pribadi, bukti otentik, pedoman dasar mengambil tindakan, dan juga arsip nih teman-teman. Nah, yang kedua ini langsung aja kita membahas jenis surat. Nah, kira-kira ada beberapa aja sih jenis-jenis surat yang ada. Yang pertama itu teman-teman, ada surat pribadi. Jadi, surat pribadi adalah surat yang dikirimkan seseorang kepada teman atau keluarga yang bersifat kekeluargaan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa akrab dan tidak menggunakan kop surat. Nah, contohnya ini adalah surat dari seorang anak kepada orang tuanya. Nah, lalu juga ada surat resmi nih teman-teman. Surat resmi sendiri adalah surat dari lembaga ke lembaga lain atau dari lembaga ke individu. Nah, ada tiga jenis nih dari surat resmi, dari dinas, niaga, sosial. Dan surat resmi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir menggunakan kop dan cat. Nah, contohnya ini dari direktur diploma ke mahasiswa tuh menuliskan surat harus dengan surat resmi ya, teman-teman. Ada juga surat semi-formal, surat yang dikirimkan seorang kepada instansi atau lembaga menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan tidak menggunakan kop surat atau cap. Nah, kira-kira ada di antara tiga jenis ini perbedaan surat itu apa aja ya? Mari kita lihat. Nah, jadi inilah tabel yang menunjukkan perbedaan dari surat nih teman-teman. Nah, untuk surat jenis pribadi itu asal tujuannya itu pribadi untuk pribadi dengan bahasa akrab atau non-formal. Surat resmi itu asal tujuannya pribadi untuk lembaga atau lembaga untuk lembaga. Nah, Nah, di tabel ini teman-teman, ini adalah perbedaan dari jenis surat-surat yang tadi udah kita bahas nih teman-teman. Nah, misalnya surat jenis pribadi, asal tujuannya itu pribadi untuk pribadi, dan bahasa yang digunakan itu akrab atau non-formal. Lalu ada juga jenis surat semi-resmi, yang ini asal tujuannya pribadi untuk lembaga dengan bahasa baku. Lalu ada jenis surat resmi, yaitu surat yang asal tujuannya kepada lembaga untuk pribadi atau lembaga untuk lembaga dengan bahasa yang baku. Nah, setelah kita tahu nih kan perbedaan dan juga dari masing-masing surat, mungkin kita bisa mulai nih dalam bentuk surat. Ini bentuk surat resmi yang sesuai dengan Indonesia Baru nih teman-teman. Nah, pertama ini yang penting ini logo ya teman-teman. Lalu yang nomor satu ini ada kepala surat. Kepala surat itu di bagian atas ya teman-teman. Lalu dilanjutkan dengan dua. Ini yaitu nomor. Nomor dua itu ada di sebelah sini teman-teman. Lalu yang dilanjutkan oleh bagian nomor 3 ini akan kita tuliskan dengan tanggal, lalu 4 yang akan kita tuliskan dengan lampiran, dengan poin 5 yaitu perihal. Lalu di poin nomor 6 kita tuliskan alamat dan tujuan, lalu nomor 7 salam pembuka dengan 8,
Yang berada di tengah-tengah ini sebagai isi teman-teman. Lalu nomor 9 ada salam penutup dengan 10 jabatan, 11 tanda tangan, yang 12 itu adalah NIP, 13 adalah tembusan, dan 14 adalah inisial pengonsep. Mungkin ada beberapa sebutan baru ya teman-teman, terutama bagian terakhir ini yaitu inisial pengonsep. Nah, kira-kira inisial pengonsep itu apa ya teman-teman? Nah, jadi inisial pengonsep itu ditulis dengan huruf kecil dari huruf teks. Nah, bentuknya itu seperti ini. Vina, tekor, surat, undangan. Jadi ini salah satu bentuk dari inisial pengonsep. Nah, selanjutnya nih teman-teman, seperti biasanya, kita akan lanjutkan dengan materi latihan soal. Disimak ya teman-teman. Nah, mungkin kita lanjutkan aja nih ke tahap selanjutnya, yaitu latihan soal untuk pertemuan ke-10 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi korespondensi. Nah, seperti tadi juga, materi ini merupakan acuan dari Dr. Devina, SSMSI. Jadi, tanpa menunggu lama lagi, mari kita langsung aja ke soal pertama. Nah, soal pertama ini, berikut ini merupakan fungsi surat kecuali A. Wakil pribadi, B. Bukti otentik, C. Bukti simpan, D. Arsip. Kira-kira apa nih ya, teman-teman? Kayaknya bukti otentik ya? Atau iya? Kita buka aja langsung ya. Jawabannya C, teman-teman, yaitu bukti simpan. Karena poin itu bukanlah fungsi surat. Yang merupakan fungsi surat itu di pilihan ini adalah wakil pribadi, bukti otentik, dan juga arsip. Lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, perusahaan A ingin membuat kerjasama dengan perusahaan B. Untuk itu, manajer eksternal perusahaan A mengirimkan sebuah surat kepada manajer eksternal perusahaan B. Kira-kira surat apa yang akan digunakan manajer eksternal perusahaan A? A. Surat pribadi, B. Surat resmi, C. Surat semi-resmi, D. Surat kantor. Kayaknya ini surat pribadi ya, teman-teman, karena kan antar pribadi ya. Tapi coba kita buka yuk, benar atau salah? Wah, ternyata jawabannya surat resmi, teman-teman. Karena walau surat dikirimkan dan diterima oleh seorang pribadi, surat tersebut tetap mewakili sebuah lembaga, di mana surat resmi itu yang harus digunakan. Jadi, surat ini merupakan bentuk surat yang digunakan untuk menyampaikan kepentingan dari sebuah lembaga kepada lembaga lainnya. Maka dari itu, surat yang harus digunakan itu bukan surat pribadi, walaupun yang menerima dan menuliskannya merupakan seorang pribadi, tetapi surat itu tetap saja melambangkan hubungan kerjasama antara lembaga kepada lembaga. Jadi yang digunakan adalah surat resmi, yaitu B. Soal yang ketiga, surat berikut ini surat yang tidak menggunakan bahasa baku adalah pesan pribadi, yang A, B surat penugasan, C surat teguran, D surat panggilan kerja. Kayaknya surat teguran, teman-teman. Apa salah ya? Kira-kira menurut teman jawabannya apa nih? Mungkin langsung kita buka aja kali ya. Jawabannya itu yang A, pesan pribadi. Karena pesan pribadi adalah pesan yang kita kirimkan dengan orang sekitar kita, baik dengan surat fisik maupun lewat gawai. Biasanya yang digunakan untuk pesan pribadi adalah bahasa akrab atau non-formal. Surat penugasan itu harus menggunakan bahasa baku ya, teman-teman. Begitu juga dengan surat teguran dan juga surat panggilan kerja. Oke, untuk selanjutnya, sebuah surat formal yang digunakan untuk lembaga-lembaga, setiap lembaga memiliki identitas masing-masing. Dan untuk disebut di sebuah surat formal, biasanya identitas dari lembaga pengirim akan diletakkan di bagian atas surat. Bagian ini disebut dengan, jadi yang pertama itu ada A tanggal, B perihal, C kepala surat, atau D NIP. Kira-kira apa ya teman-teman? Coba kita buka ya. Jawabannya C, teman-teman, atau kepala surat. Atau bisa juga disebut kop surat. Lalu, yang ini tuh biasanya bagiannya yang bagian di atas itu ya, teman-teman. Bagian atas dengan ada bagian identitas perusahaannya dengan alamat, nomor telepon, dan bagaimana macam informasi mengenai lembaga tersebut. Nah, untuk soal selanjutnya, ada gambar nih, teman-teman. Ini kira-kira gambar apa ya, teman-teman? Tadi ingat gak? Ini kayak udah kita kasih lihat nih gambarnya apa ya.
Benar nih teman-teman, ini gambar contoh bentuk surat berdasarkan Indonesia Baru. Mari kita lihat soalnya ya. Inisial pengonsep berada di bagian nomor, wah, mana tuh teman-teman? Tadi ini kan kop surat. Ini bagian isi, salam pembuka. Kira-kira yang mana ya teman-teman? 11. Ini bukan teman-teman di sini. Atau di sini? Kita buka aja kali ya. Jawabannya yang D teman-teman, yang 14 yang paling bawah di sini. Jawabannya D nomor 14. Inisial pengonsep ditulis dengan huruf lebih kecil dari huruf teks. Oke. Nah, itu aja nih teman-teman. Materi Sigma pertemuan 10 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi korespondensi. Gimana nih teman-teman? Udah belajar banyak belum nih? Nah, terima kasih ya teman-teman udah mau menonton dan menyimak pembelajaran hingga saat ini. Aku harap materi yang tadi udah aku sampaikan bisa membantu kita semua lebih paham dan lebih memahami materi bahasa Indonesia lebih lanjut lagi. Dan juga semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua dan lebih mahir lagi kita nanti dalam menguasai bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun materi secara keseluruhan. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa pertemuan Sigma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.